Zaman dahulu di Pelalawan hidup seorang raja bernama Marhum Saleh. Ketika Raja Marhum Saleh berkuasa, ada dua pemuda hebat yang siap menjaga keamanan kerajaan Pelalawan dari serangan musuh. Kedua pemuda ini masih bersaudara sepupu. Kedua pemuda ini bernama Tengku Indra dan Tengku Hamzah. Dahulunya, keduanya tinggal di kerajaan Pelalawan. Namun karena perkembangan kerajaan, keduanya berpisah. Tengku Indra tinggal di kerajaan Pelalawan bersama orang tuanya, sedangkan Tengku Hamzah tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Tengku Hamzah merupakan putra dari seorang petinggi kerajaan Siak, yakni Tengku Long Putih. Beliau merupakan panglima besar kerajaan Siak Sri Indrapura. Tengku Long Putih memiliki adik, dialah ayahanda dari Tengku Indra. Suatu hari, Tengku Long Putih berunding dengan ayahanda Tengku Indra mengenai akan dinikahkannya Tengku Indra dengan putri Marhum Saleh. Karena pernikahan ini melibatkan anak seorang raja dan pejabat tinggi kerajaan, maka perundingan sangat panas. Namun demikian, akhirnya waktu pesta pernikahan dapat disepakati. Semua kaum keluarga jauh dan dekat diberitahu. Setelah seminggu lamanya, sanak saudara telah berkumpul semua. Di antara sanak saudara yang hadir, itu hanya Tengku Long Putih yang belum hadir lantaran keamanan kerajaan Siak Sri Indrapura tidak bisa ditinggalkan. Meski belum bisa hadir, Tengku Long Putih mengutus putranya, yakni Tengku Hamzah, untuk menghadiri pesta pernikahan Tengku Indra di Pelalawan. Untuk memenuhi permintaan ayahnya, maka Tengku Hamzah segera berangkat ke Pelalawan. Setelah semua perlengkapan komplit, maka dilaksanakanlah upacara perhilatan. Karena yang akan menikah adalah anak dari seorang raja. Menurut adat, maka upacara perhilatan diadakan selama 7 hari, 7 malam. Pada malam pertama, diadakanlah acara rinai kecil. Acara ini diadakan khusus untuk kaum keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pengantin. Kemudian pada malam kedua, barulah diadakan acara besar. Acara ini sengaja dibuat untuk orang-orang tua yang dihormati. Pada acara inilah banyak para jemputan yang menghadirinya. Ketika acara sedang berlangsung, terdapat suara yang memanggil nama Tengku Long Putih. Karena Tengku Long Putih tidak hadir, orang-orang menyuruh Tengku Hamzah untuk mewakilinya. Sebenarnya Tengku Hamzah ketakutan untuk menggantikan orang tuanya, akan tetapi ia didorong di muka para jemputan begitu banyak, terpaksa menginai tangan dari Tengku Indra, saudara sepupunya itu. Tapi baru saja inai itu terletak di atas telapak tangan Tengku Indra, tiba-tiba dari belakangnya terdengar ayahanda Tengku Indra berkata dengan suara keras kepadanya, "Ablah, engkau tidak pandai menghina aku. Sebab ibumu adalah orang kebanyakan. Engkau tidak boleh menghina si Indra." Mendengar perkataan itu tadi, merah padamlah mukanya, sebab ia telah diberi malu di muka orang banyak. Namun dengan sabar ditahannya perasaan hatinya. Ia tetap diam. Oleh karena ia diam, maka ayahanda Tengku Indra diam pula. Setelah itu, diteruskannya lagi menginai tangan kanan Tengku Indra
Melihat Tengku Hamzah masih terus juga menginai, maka tangannya ditampar oleh ayahanda Tengku Indra sambil mencaci maki Tengku Hamzah dengan menyebut-nyebut asal keturunan. Mendengar cercaan itu, maka Tengku Hamzah menghempaskan tapak tempat menghina beserta semeret ke lantai. Kemudian ia pun keluar istana. Di halaman istana, ia memanggil ayah Tengku Indra dengan tangan kiri, tetapi orang tua itu tetap diam walaupun hatinya amat panas. Diperlakukan demikian oleh anak saudaranya, tapi orang tua itu tetap sabar. Dibiarkannya lah Tengku Hamzah pergi dengan dendam di dalamnya karena malu. Sepeninggal Tengku Hamzah, perhelatan terus berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa hari kemudian terdengarlah bahwa Tengku Hamzah menempah sebilah keris. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga ayahanda Tengku Indra. Ketika itu orang tua itu berkata kepada Tengku Indra yang baru beberapa hari menikah, Indra, segala tingkah si Hamzah ini engkau harus menyelesaikannya. Aku sebagai orang tua tidak pantas membuat perhitungan dengannya. Mendengar perkataan orang tua itu, maka panaslah hati Tengku Indra. Sebab itu ia menempahkan pula sebilah keris pada seorang pandai keris pada waktu itu. Pada suatu hari ketika Tengku Indra sedang berbual dengan mertuanya di sana, Tengku Hamzah datang. Marhum Saleh tidak tahu bahwa kedua orang ini sedang bermusuhan, sebab kedua mereka sama-sama dibesarkan di istana itu. Setelah Tengku Hamzah masuk ke istana, dipanggilannya lah Tengku Indra dengan tangan kiri dari belakang marhum Saleh. Melihat Tengku Hamzah memanggilnya, Tengku Indra melompat ke halaman istana. Melihat Tengku Indra melompat ke istana, maka Tengku Hamzah melompat pula mengikutinya. Setelah Tengku Hamzah mendekat Tengku Indra langsung memukul dengan tidak memberi kesempatan lagi. Bersama dengan itu, Tengku Hamzah mengelak ke samping sambil membungkukkan badannya, sehingga Tengku Indra terhoyong ke kiri. Kaki Tengku Hamzah yang telah memasang kuda-kuda kini berubah letaknya ke belakang, dan ketika itu pula ia melepaskan tendangan yang keras ke arah rusuk Tengku Indra yang agak terluka. Tetapi Tengku Indra bukanlah sembarangan mendekat. Dengan cepat ia memutar badannya ke kanan sehingga tendangan Tengku Hamzah dapat ditangkisnya dengan siku Perkelahian telah berlangsung beberapa saat, namun kedua pendekar yang muda ini masih kelihatan seimbang. Demikianlah perkelahian itu berlangsung sampai petang hari, sejak dari muka istana sampai di pinggir sungai Selingsing. Rasa amarah yang teramat sangat membuat mereka lupa akan segalanya. Mereka saling mencabut kerisnya. Maka bertikamlah kedua pendekar muda itu dengan tangguhnya, dengan semangat membunuh yang sama-sama berputar di dada masing-masing. Orang ketiga, Tengku Hamzah menikamkan kerisnya pundak Tengku Indra. Tengku Indra melangkis serangan itu dengan kerisnya. Maka keris mereka sama-sama beradu. Lalu Tengku Hamzah menarik kerisnya ke belakang dan sekaligus melompat. Tengku Indra yang menyadari akan kelemahan lawannya tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan Tengku Hamzah. Akan tetapi sebaliknya ia menghujamkan kerisnya ke arah dada Tengku Hamzah. Tengku Hamzah tak pernah memikirkan kejadian ini
sempat lagi mengelak sehingga dengan mudah keris Tengku Indra terhajam di perutnya. Aduh! Melihat kejadian itu, turunlah marhum Saleh dari istana. Tengku Indra yang seluruh tangannya penuh luka. Di belakangnya Tengku Hamzah duduk berjongkok lutut karena menahan bisa di perutnya. Sebenarnya Tengku Hamzah lah yang parah lukanya, tetapi tak ada yang tahu karena lukanya tersembunyi. Melihat marhum Saleh telah berdiri di antara kedua pemuda itu, maka Datuk Laksamana segera pula berlari ke situ. Ia langsung memeluk Tengku Hamzah dan sekaligus di bawahnya melompat seberang sungai Selisih. Tetapi alangkah takutnya ketika ia melihat ikat engkong Tengku Hamzah terbuka dan darah mengalir membasahi seluruh tubuh. Kemudian ia jatuh tersungkur ke bumi. Meninggalnya Tengku Hamzah habislah dendam yang ditunggu-tunggu selama ini. Namun begitu, setiap saat perasaan Tengku Indra tidak tenang barang seketika. Untuk menenangkan hatinya, berangkatlah ia ke Siak Sri Indrapura menemui bapak saudaranya Tengku Long Putih. Tengku Indra pun berkata, "Begini Wajib, Hamyanat Pagi sudah saya bunuh karena soal sangat ini dulu." Tengku Long Putih termenung seketika. Sejurus kemudian barulah ia berkata, Andri Garpa, aku bunuh engkau sekarang ini, tentulah engkau akan mati. Seandainya engkau aku bunuh, maka 2 orang pula turunanku mati. Kini, apabila telah mati kau bunuh, biarlah, bukanlah engkau masih ada sebagai anakku. Setelah berkata begitu, maka Tengku Long Putih pergi ke istana. Siak dan Tengku Indra kembali ke pelelawan dan perasaan yang tenang. Demikian kisah tentang Salah ini yang barusan kita dengarkan. Tentunya dari kisah itu kita harus bisa mengambil petuah bijaknya. Apa Ananda? Petuah bijak dari kisah Salah ini? Ya, salah satu petuah bijaknya yang harus kita ingat adalah jangan mudah marah dan mudah tersinggung. Karena mudah marah dan mudah tersinggung akan sangat merugikan diri kita. Akibat mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak bisa mengendalikan emosi bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, bahkan kerabat kita. Untuk itu, seorang yang paling kuat bukanlah orang yang besar ototnya, melainkan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Oleh karena itu, Anda semua harus selalu sabar. Literasi kita, masa depan bangsa, bangsa merdeka. Tujuan kita semua